من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memuji Allah dimanapun kita berada, selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari kesesatan, apalagi kesesatan di akhir-akhir kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam selalu kita doakan pada Nabi yang mulia yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan disampaikan oleh Allah dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nantinya di hari akhir. Kaum muslimin rahimahullah, hati mengajak kita bersama untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena hanya dengan iman dan ketakwaan kita akan bisa membentengi diri kita dari segala rayuan, dari segala godaan dunia yang akan menggelincirkan kita dari tujuan utama kita, yaitunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, hari ini di negara kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Upacara dilakukan sebagai dalam rangka memperingati sebuah sejarah. Ini perlu menjadi pembelajaran kepada kita bahwa generasi muda mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan dari segi apapun, terutama juga tentu dari segi agama dan juga bangsa kita. Lalainya pemuda pada hari ini akan menjadi merosotnya bangsa dan agama kita pada masa-masa yang akan datang. Tapi lalainya pemuda hari ini juga tentu berasal dari kurangnya kita generasi tua untuk melakukan bimbingan, untuk mengarahkan pemuda-pemuda kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 ini, pada Kongres Pemuda yang kedua, para pemuda-pemuda penggerak yang salah satunya juga adalah tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimjo, melakukan pertemuan-pertemuan untuk mempererat, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mengusir penjajah, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Tentunya adalah dengan nilai-nilai keimanan, keislaman. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena mayoritas dari tokoh-tokoh pemuda itu
mayoritas dari pahlawan-pahlawan nasional itu adalah orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama yang menggerakkan umat untuk memperoleh kemerdekaan ini. Maka umat Islam punya andil yang besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka layak pula lah umat Islam mempunyai atau mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Umat Islam mendapatkan keistimewaan, hak yang lebih besar dari yang lain. Kaum muslimin rahimati, kalau kita lihat profil dari pemuda yang baik, pemuda yang diinginkan dari agama, sebenarnya profil itu sudah ada di dalam Al-Quran Karim. Maka Al-Quran itu memuat sejarah. Banyak sejarah telah disampaikan di dalam Al-Quran. Termasuk di dalam sejarah itu adalah sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kepemudaan. Maka di dalam Al-Quran bisa kita lihat, yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di waktu dia memasuki usia muda, di waktu dia sudah merasakan tidak cocok dengan akal dan pikirannya untuk beriman, untuk menyembah, untuk mengabdi kepada berhala-berhala yang berhala itu pun dibuat oleh ayahnya. Di dalam kegundahan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memohon kepada Allah dan selalu mencari kebenaran. Ini sosok kepemudaan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok yang selalu mencari kebenaran yang hakiki, bukan hanya kebenaran yang bersifat semu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120 Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah imam yang layak dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali dia bukanlah pelaku kesyirikan. Allah menjelaskan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang menentang segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk kepercayaan selain daripada mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi keyakinan maupun dalam praktek kehidupan ibadah sehari-hari. Maka kita kaum muslimin rahimah harus menyatu antara iman kita dengan perlakuan kita. Kalau kita telah mengimani Allah dan kita tidak bersyirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu iman itu sudah ada di dalam hati, maka harus kita benarkan, harus kita ikuti dengan segala perbuatan kita. Segala perbuatan berbau kesyirikan tentunya akan kita tinggalkan, dan di waktu itu Allah lah yang maha besar bagi kehidupan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari kebenaran itu, katakan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 dan 78, Falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi zalimin. Ketika malam telah tiba, telah gelap
Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku, hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Tapi di waktu bintang itu tenggelam, kemudian Ibrahim mengatakan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian di waktu ia melihat bulan terbit dan bersinar, Ibrahim berkata, inilah Tuhan. Tetapi setelah bulan itu terbenam, Ibrahim pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala yang melihat matahari terbit, lalu Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka di waktu matahari terbenam, ia berkata, hai kaum, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari sebuah kebenaran. Di waktu petunjuk belum datang, dia mencoba mencari kebenaran itu, sampai-sampai dia mengatakan bulan, bintang adalah Tuhan, bahkan matahari adalah Tuhan. Tetapi di waktu semuanya sirna, dia mengatakan tidak mungkin ini adalah Tuhan. Dan kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan wahyu kepada Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim mendapat petunjuk dari Allah. Dan sebagian amalan-amalan kita hari ini pun meniru amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama dalam prosesi haji. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, sosok pemuda yang kedua adalah sosok Ismail alaihissalam, yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang yang di waktu menjadi seorang pemuda, di waktu menjadi seorang yang sudah bisa berusaha, bisa membantu orang banyak, kemudian datang ujian kepada Ibrahim, pada ayahnya yang diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya batif'al ma tu'mal satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di waktu anak itu, Ismail itu sudah sampai pada usia bisa berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim mendatangi anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu wahai anak? Ismail menjawab dengan cara yang tegas, wahai bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang bersabar. Betapa kuatnya keimanan yang dimiliki oleh Ismail alaihissalam. Betapa kuatnya ketabahan Ismail dalam menerima apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada ayahnya. Kalau kita membaca ayat ini, secara tidak sadar kadang kita berdoa di dalam diri, ya Allah, berikanlah aku keturunan, berikanlah aku anak yang seperti Ismail, yang patuh, yang beriman, yang menyejukkan hati orang tua. Dikala datang perintah orang tua, tidak pernah mengatakan tidak ada mengatakan kata-kata yang penuh dengan iya, tidak ada kata-kata enggak. Tetapi di waktu ada
ada perintah orang tua, selalu mengatakan siap, selalu mengatakan akan saya lakukan dan akan segera melakukan. Inilah adalah anak yang soleh, yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hati, yang kita impikan, yang kita inginkan. Tetapi tentu kita harus ingat bahwa biasanya buah itu tidak jauh dari pohonnya. Air yang turun di hulu tidak akan mungkin jernih ke hilir. Maka kita tentu harus mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu. Apakah kita telah menjadi cerminan yang baik, sebagaimana Ismail mendapatkan cerminan terhadap ayahnya, ayahnya yang taat, ayahnya yang sehingga dijuluki, digelar dengan Khalilullah, kasih sayang Allah, sehingga Ibrahim saking sayangnya Allah padanya, doanya diijabah oleh Allah. Terpenuhinya segala bahan makanan di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah itu adalah atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Amannya negeri Mekah adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan amannya semuanya adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diijabah. Di waktu kita telah dekat kepada Allah, di waktu keridaan Allah sudah ada, tentunya Allah akan memberikan kita apa yang kita minta, karena kita tidak pernah meminta selain kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ketaatan Ibrahim, ketaatan Ismail alaihissalam harus menjadi contoh bagi kita, contoh bagi generasi muda kita. Tapi menciptakan sebuah generasi seperti Ismail tentu juga tidak mudah. Bagaimana yang Habib sampaikan tadi, kalau di atasnya turun, maka akan susah jerninya sampai ke hilir. Maka sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan. Kita harus siap menjadi contoh. Di waktu kita menyuruh anak kita sholat, maka kita harus memperlihatkan diri kita sholat. Anak kecil saja, umur 2 atau 3 tahun, kalau kita sering sholat di dekatnya, maka dia akan bisa melakukan aktivitas sholat. Dan ini memang fitrah bagi kita. Makanya bagian di dalam hadis, kabarnya diceritakan bahwa bahkan Nabi SAW di waktu dia sholat sampai tujuhnya memanjat ke dirinya, memanjat di badannya. Kaum muslimin rahimah, artinya apa? Artinya Rasulullah memberi contoh, memberi teladan kepada anak walaupun masih kecil. Kemudian tentu telah menciptakan generasi seperti tadi Ismail alaihissalam. Tentu kita juga harus berhati-hati memberikan asupan, memberikan makanan kepada anak-anak. Maka sulitlah bagi kita mendapatkan anak yang soleh kalau makanan yang kita berikan kepadanya tidak kita dapati dengan yang baik, tidak kita dapatkan dengan secara halal, baik secara zatnya tidak halal ataupun secara mendapatkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan itu semua, dan mudah-mudahan kita akan bergerak hati kita menciptakan generasi pemuda seperti Ismail alaihissalam ini. Kaum muslimin rahimah. Kemudian yang ketiga, diceritakan pula di dalam Al-Quran tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang cerita pemuda yang tidur selama 309 tahun. 7 orang pemuda dengan seekor anjing yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Kenapa? Karena mereka sangat takut
taat kepada raja dan sangat menghindar dengan keadaan raja yang sangat zalim, yang tentunya apabila dia mengikuti raja itu, dia akan terpaksa berbuat hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kekejaman Raja Decianus itu, maka dia melarikan diri, kemudian tidur di dalam sebuah gua. Di waktu sudah tidur selama 309 tahun, masing-masing mereka terbangun dan penuh dengan keheranan karena tubuh mereka sudah berubah. Rambutnya telah menjadi panjang dan banyak perbedaan-perbedaan dari sebelumnya, padahal mereka hanya merasakan tidur sekejap saja. Dan mereka saling bertanya, sudah berapa lama kita tidur di gua ini? Sudah kenapa badan kita seperti ini? Kenapa tubuh kita sudah terlihat seperti ini? Kemudian diutuslah salah seorang untuk berbelanja, membeli berbekalan. Ternyata di waktu membeli pun mata uang yang digunakan juga tidak sesuai lagi dengan zaman. Ternyata dia telah tidur selama 300 tahun. Kaum muslimin rahimahumullah, 3 abad lamanya, 3 abad lebih lamanya dia tidur. Maka apa yang kita petik di sini adalah bagaimana dia bencinya terhadap kemaksiatan, terhadap kezaliman, di waktu dia tidak sanggup untuk merubah kemaksiatan itu, di waktu dia tidak sanggup merubah kezaliman itu, dia memilih untuk lari dari kezaliman. Kaum muslimin rahimah, maka ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Apabila kamu melihat sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan, sebuah kezaliman dan lain sebagainya, kalau kamu tidak sanggup, maka engkau cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak sanggup, cegahlah dengan lisanmu. Kalau tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatimu. Dan ini adalah terima-terima. Maka pemuda tadi memilih poin yang ketiga ini, yaitu untuk menghindar dari kezaliman, menghindar dari kemaksiatan di waktu dia tidak bisa, tidak mampu. Kaum muslimin rahimahullah, maka profil-profil yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini sebagai pedoman bagi kita untuk menciptakan generasi muda. Kalau generasi mudanya telah menjadi generasi muda yang taat, penuh dengan keridhaan Allah, tentu dia akan bergerak juga penuh dengan keridhaan Allah, dengan agama Allah, berjuang untuk agama Allah. Fartabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.